Semua perkenalkan, nama saya Claudine. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat routing di aplikasi React kita menggunakan yang namanya React Router DOM versi 6. Jadi di sini kita akan menggunakan berbagai macam routing yang nantinya kita akan menggunakan yang namanya navigasi antar halaman. Terus ada juga nested routing, halaman detail, dan satu lagi itu halaman yang tidak ditemukan alias 404. Kita mulai. Yang pertama itu di terminal, kita harus instalasi dulu yang namanya React Router DOM versi 6. Untuk perintahnya itu, berikut untuk perintah instalasi React Router-nya itu. Jadi di sini itu kita menginstal library routing untuk React. Jadi di sini itu kita mengambil versi 6, yaitu versi yang terbaru. Teman-teman bisa enter untuk melakukan instalasinya. Setelah kita melakukan instalasi React Router itu, kita bisa mulai ke pembuatan halaman yang mau kita buat. Itu di sini kita mau membuat 3 halaman utama, yaitu dia ada namanya halaman dashboard, halaman products, dan halaman users. Jadi di sini tuh kita membuat yang pertama itu file dashboard. Di sini kita buatnya itu di folder khusus, yaitu dengan nama pages. Jadi di sini itu dia khusus untuk halaman yang mau kita buat ini. Jadi nanti kita buat file baru dengan nama dashboard, lalu kita buat komponen yang sederhana aja, di mana kita membuat halaman bertulis Welcome to Dashboard. Di sini kita bebas mau isi apa di bagian halaman dashboardnya. Bisa kita menggunakan teks atau menggunakan yang sebelumnya itu yang sudah kita buat. Itu ada users, products, dan pendapatannya. Terus kita lanjut yang kedua itu halaman products. Jadi di halaman products ini, di halaman products ini sama juga seperti yang sebelumnya. Kita buat saja komponen sederhana, yaitu dengan teks product management page. Dan yang terakhir itu users. Di sini harusnya di sini itu kita membuat yang sederhana juga di mana bertuliskan user section. Nah, kita sudah buat 3 halaman, yaitu dashboard, products, dan users. Kita panggil di app.jsx. Jadi di app.jsx ini kita akan atur routingnya di file app.jsx ini. Jadi bung kita bungkus semuanya itu di sini. Yang pertama itu penggunaan root path. Jadi maksudnya itu path ini artinya halaman, nama halaman yang mau kita buat. Misalnya di sini untuk halaman users kita buat namanya itu /users. Jadi nantinya itu root ini akan memanggil file users yang sudah kita buat tadinya di folder page. Begitu juga untuk products dan untuk bagian dashboard. Kita lanjut, setelah kita buat 3 halaman utama tadi, kita lanjut yang namanya itu penggunaan parameter. Jadi di sini kita buat membuat file dengan nama products detail, di mana nanti dia akan menggunakan parameter. Kita buat file products detail, dan di sini dia akan menampilkan detail produk berdasarkan ID produknya. Di sini kita menggunakan use params yang diimport dari si React Router yang kita install tadinya. Jadi di sini itu use params ini akan mendapatkan ID produk berdasarkan URL-nya. Jadi nantinya ketika user tuh mengakses halaman products di React Router-nya itu dia akan membawa ke halaman berdasarkan ID-nya itu dan menampilkan detail produk. Untuk tampilannya itu misalnya di sini kita membuka halaman products,
Dan di sini dia akan menampilkan tampilan sederhana. Terus misalnya di sini kita buat ID-nya 12. Nah, di sini dia akan menampilkan detail produk dengan ID yang kita isi tadi. Jadi, itu untuk penggunaan parameter. Dan sebelumnya ada yang keempat, yaitu di sini kita menggunakan yang namanya navlink. Navlink atau navigasi. Jadi kita buat di sidebar. Di sidebar ini kita akan memperbarui beberapa hal untuk mengubah beberapa bagiannya, itu di mana kita memanggil navigasi antar halaman dengan mengimport dari router DOM. Jadi di sini itu kita akan menambahkan navlink ini sebagai navigasi antar halaman, yaitu 3 halaman utama tadi, ada dashboard, products, dan user. Jadi di sini itu misalnya untuk yang pertama itu di sini kita menggunakan navlink dan kita juga menambahkan icon di halaman dashboard, dan kita juga mengaktifkan kelasnya itu sebagai active class. Jadi dia menandakan nantinya dia menandakan kalau halamannya itu lagi aktif. Jadi dengan menggunakan navlink ini kita bisa dengan mudah memindah halaman di bagian sidebar. Seperti ketika kita klik ke halaman dashboard, dia langsung membawa kita ke halaman dashboard, terus ke halaman products. Karena kita sudah bahas tentang penggunaan navlink, terus juga tadi membahas tentang penggunaan parameters, kita lanjut yang namanya nested routing. Jadi nested routing ini dia kita gunakan di halaman users. Jadi nanti nested routing ini menampilkan subhalaman di users. Yaitu di sini ada dua. Yang pertama ada profile dan yang kedua itu settings. Karena dia ini menjadi subhalaman, tentunya kita buat juga file dengan nama user profile dan user settings. Jadi karena dia itu nantinya profile dan settings ini menjadi subhalaman, tentunya kita gunakan yang namanya navlink tadi. Yang dimana navlink ini sebagai menuntut ke subhalaman users, profile, dan settings. Terus ada juga penggunaan outlet. Jadi outlet di sini itu digunakan untuk menampilkan komponen nested seperti profile dan settings tadi di dalam users. Terus untuk root path di FJXX user itu karena dia bersifat nested routing, maka bagian root path profile dan settings itu ada di dalam root path-nya si users. Untuk tampilannya itu dia akan seperti ini. Jadi ketika kita mau klik salah satu dari menu profile atau settings, dia akan membawa kita ke halaman khusus untuk profile atau di bagian settings itu khusus untuk settings. Yang terakhir itu ada yang namanya navigasi, yaitu di sini kita buat penggunaan navigasi itu di halaman login. Jadi di sini kita buat file baru dengan nama login, dan di sini itu ketika user masuk ke dalam halaman login, dia akan menampilkan login page dan juga button klik. Jadi nantinya ketika kita klik button login ini, dia akan membawa kita ke halaman dashboard menggunakan yang namanya use navigate. Jadi use navigate ini untuk berpindah halaman, yaitu kita pindah ke halaman dashboard. Jadi di sini itu gunanya ketika user tuh ada di halaman login, dan ketika user klik button ini, dia akan mengarahkan usernya ke halaman dashboard setelah dia login.
Itu saja untuk penjelasannya. Sekarang kita gabungkan semua penggunaan yang kita buat tadi dengan membuat halaman khusus, yaitu untuk halaman yang tidak ditemukan atau yang biasa namanya halaman not found atau error handling, atau yang biasanya bisa dilihat itu dia angkanya 404. Jadi halaman not found ini akan menampilkan di mana di rootnya itu dia tidak ada. Jadi di sini itu not found ini kita menggunakan use navigate. Terus di sini kita ada membuat tampilannya itu di mana dia memiliki background dengan warna biru. Terus ada juga kotak putih, dan di dalamnya itu, dalam kotak putih ini akan ada gambar. Terus ada juga teks, dan yang terakhir itu dia ada button. Jadi buttonnya ini gunanya itu untuk membawa user kembali ke halaman dashboard karena halaman yang dimasukkan itu tidak ditemukan. Jadi untuk tampilannya itu kita panggil di FGX untuk root path-nya itu. Di sini bisa kita atur sesuai keinginan kita dan memanggil kelas not found-nya. Jadi karena tadi kita setting namanya itu ngawur, maka ketika kita buat di URL-nya itu ngawur, maka tampil ke halaman yang tidak ditemukan atau not found. Jadi di sini itu tampilannya dengan background biru. Terus di tengahnya ada kotak putih berisi gambar, teks, dan juga button, di mana button ini akan membawa kita ke halaman dashboard. Jadi di sini itu ada gambar 404, jadi tampilan itu menjadi lebih menarik. Terus untuk tombolnya ini, tombol navigasi untuk membawa kita balik ke halaman utama atau halaman dashboard. Jadi di sini tuh kita sudah bahas penggunaan routing di React menggunakan Recruiter versi 6. Jadi di sini kita sudah bisa buat halaman utamanya, terus detail halaman, dan juga ada nested root dan halaman error atau halaman 04 tadi. Itu saja untuk penjelasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat.